Ini banyak yang tanya, THR, tunjangan hari raya, ya kan? Kan udah kita semua sudah tahu tunjangan hari raya itu wajib, hukumnya wajib, ya kan? Masih perlu edaran nggak? Perlu imbauan nggak mestinya? Saya balik bertanya, kenapa harus ditanya? Itu kan sudah normatif, Ya nggak? sudah berlaku bertahun-tahun sampai hari ini ke. Nah, misalkan sebenarnya nggak perlu ditanya. Kita harus mengetahui sejak dini itu. Jadi menyikapi itu baiklah. Terima kasih atas kesempatan. Jadi terkait masalah THR ini kan sudah merupakan kegiatan tahunan ya. Artinya setiap tahun kita akan menghadapi sebuah eh, katakanlah Idul Fitri, keagamaan, kita keagamaan semua akan merayakan. Apakah Muslim, Katolik, Buddha dan seterusnya, pasti mereka mempunyai hari-hari yang sangat sakral ya. Hari itu hari besar, hari raya dan sebagainya. Nah, terkait masalah tunjang hari raya itu jelas ya, agama apapun agama yang diakui di sekitar Indonesia tetap akan mendapatkan tunjang hari raya sebagai bentuk untuk menghadapi masing-masing merayakan hari raya keagamaan itu. Dan THR itu merupakan hak yang sudah normatif, yang sudah baku, dan itu tidak dapat lagi tidak dapat dipersepsikan sebagai itu hanya kebijakan perusahaan, tapi tidak, itu adalah sudah merupakan keputusan, merupakan undang-undang Dan itu wajib lah. harus dilaksanakan. Oke. Lalu kemudian pertanyaan orang banyak masih bertanya tentang THR, mungkin karena di antara mereka mungkin ada yang tidak tahu, atau mungkin ada juga di antara yang tidak mendapatkan, ataupun mungkin mendapatkan tapi tidak sepenuhnya. Sehingga untuk bertanya lebih dalam, mereka tidak punya forum. Nah, maka saya harus kebawahi bahwa kalau mereka sudah anggota serikat pekerja di bawah naungan serikat pekerja, saya menjamin, insya Allah tidak akan ada masalah tentang THR. Dan itu sudah kita survei. Makanya untuk serikat pekerja yang sudah bergabung di serikat pekerja, saya menjamin bahwa THR itu sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan Permenaker nomor 6 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan. Jadi nggak ada masalah soal itu. Tidak ada masalah. Kalau sudah masuk di SPSI. Tidak ada masalah. Tidak mesti masuk SPSI juga sebenarnya tidak jadi masalah. Ya, makanya sebetulnya ada atau tidak serikat pekerja di satu perusahaan itu wajib. Ya. Ya kan? Tetapi orang tidak punya forum, tidak punya media untuk dia bersosialisasi untuk mendapatkan informasi yang valid tentang THR. Akhirnya dia bertanya-tanya. Nah, terkadang ada juga pekerja yang tidak suka, dia takut bertanya. Ya, karena pada umumnya buruh kita ini, dan mohon maaf ini sekali, dan itu fakta di lapangan, untuk menanyakan hak itu takut banget. Kecuali dia adalah sudah... Karena dia merasa keterikatan. Ya kan? Dia takut dia itu berefek ke diri dia. Itu yang salah. Itu yang kita ini kan kadang tidak tepat menempatkan ketakutan itu pada tempatnya. Ya, tapi orang korupsi berani gitu ya. Mohon maaf ya, korupsi orang berani. Tapi ketika orang menanyakan haknya, hak dasar yang dijamin oleh konstitusi, jamin undang, orang takut. Kan aneh ini. Aneh bin heran. Iya kan? Iya kan? Iya, aneh bin heran. Ketika bukan haknya, dia berani. Dia berani mohon maaf, dia berani korupsi, berani maaf, dia berani. Yang aneh-aneh berani. Oke, Pak Darsman, saya ini dulu, saya batasi dulu. Kita akan bicara soal serikat pekerja setelah ini. Saya kembali lagi ke THR kan. Ya. THR wajib, mestinya tidak perlu lagi imbauan dan sebagainya karena memang itu sudah menjadi baku lah mestinya untuk perusahaan. Tapi siapa saja sebenarnya yang boleh mendapatkan THR itu sendiri dan berapa juga kalkulasi atau cara penghitungannya? Iya, setiap mereka bekerja di badan hukum, badan usaha, CPPT dan bahkan perorangan ya, juga berhak untuk mendapatkan pekerja selama mereka adalah tenaga kerja yang diminta bekerja. Yang disebut pekerja adalah ada pekerjaan yang yang diperjanjikan, ya kan? Ada perintah, ada pembayaran. 1 bulan tidak kurang. Ini hitam di atas putih ya? Iya, tidak ada 1 bulan tidak kurang dari 20 hari dan seterusnya. Dan dia berhak mendapat tunjangan hari raya itu sendiri, ya. Karena tunjangan hari raya itu didapatkan oleh pekerja yang bekerja dengan seperti yang saya sebutkan tadi, yang wajib dia mendapatkan. Nah, lalu berapa nilai nominal dia peroleh tergantung masyarakat, minimal ya. Dia dalam aturan itu disebutkan bahwa tunjangan hari raya itu terhadap mereka bekerja di atas 1 tahun itu 1 bulan gaji. Di atas 1 tahun 1 bulan gaji. Setelah 1 tahun ya, 1 tahun itu didapat 1. Nah, di bawah itu proporsional.
Ya berdasarkan berapa bulan dia masuk. Kalau dia baru 2 bulan ya 2/12 kali gaji per harinya berapa gitu kan. Setelah di UMP-nya atau dia take home pay berapa. Dikali berapa? Ya tergantung UMP. Kalau dia UMP ya UMP itu dibagi lah. Kalau dia sistem 61 itu 1 bulan sama 25 hari. Ya 25 hari kalilah kalau dia baru 2 bulan bekerja, berapa sih gajinya 1 bulan? Apa? 1 hari ya, per hari hitungnya. Nah, kalau dia katakan ya 1 bulan, sorry. Kalau dia 2 bulan, 2/12 kali gaji take home pay. Berapa take home pay-nya? Tapi tidak boleh di bawah UMP. Kalau dia bayar selama ini padanya dia bayar misalnya gajinya tidak UMP, dalam THR itu wajib minimal UMP. Minimal ya, atau maksimal ya sesuai berapa take home pay yang diterima. Yang jelas tidak boleh di bawah upah minimum. Jelas itu. Jadi tidak ada THR di bawah upah minimum. Itu terjadi. Itu terjadi, bisa terjadi. Jadi itu yang pelanggaran THR itu ya upah di bawah UMP, kemudian pembayaran THR-nya juga tidak sesuai aturan, bahkan ada yang tidak dapat sama sekali. Itu kalau yang bekerja di bawah 1 tahun dapat 2 kali. Nah boleh dong sekali-sekali bertanya, bagaimana dengan pekerjaan yang sudah 5, 10 itu boleh nggak sebenarnya lebih dalam tanda kutip? Makanya yang saya sebutkan tadi, dalam undang-undang ya 1 tahun dan seterusnya 1 bulan minimal ya. Ya kan dapatnya 1 bulan kan. Minimal ya. Minimal berarti bisa lebih dong. Ya kalau sesuai aturan. Tergantung negosiasi. Ya negosiasinya melalui forum. Apa forumnya? Serikat pekerja. Atau kalau tidak ada serikat pekerja bisa melalui perunding bipartit. Pak, kalau bisa Pak kami 5 tahun bisa nggak berjenjang? Atur saja. Itu sifatnya tidak terikat. Itu adalah ketika itu disepakati dalam satu perjanjian, dia menjadi normatif, kena lex special. Artinya apa? Undang-undang membatasi 1 bulan gaji, Anda bisa berunding negosiasi melalui perundingan bipartit, apapun namanya, sepanjang itu dapat disepakati 2 bulan misalnya. Terhadap mereka yang di atas 3 tahun, misalnya 2 bulan, atau ada setelah 5 tahun, setelah 1 tahun itu diatur sedemikian rupa. Kalau dia 2 tahun berapa, 3 tahun, itu dapat dihasilkan melalui negosiasi. Tapi itu tidak wajib, tergantung kemampuan perusahaan. Ya kan? Ya, artinya tapi ada upaya untuk kita berdiskusi, bernegosiasi kan? Itulah tujuan kita berorganisasi. Adanya serikat pekerja itu adalah sebagai alat untuk forum ya, sebagai kita untuk mengadakan semacam bipartit. Ini bipartit itu kan adalah pembahasan kedua pihak ya, antara pengusaha dan pekerja. Ini guna untuk meningkatkan kesejahteraan. Adalah sih semacam bagaimana untuk memotivasi meningkatkan produktivitas agar pekerja betul-betul merasa dia diperhatikan. Sebaliknya juga, pekerja juga harus ada imbal balik, ya, punya atensi yang tinggi, punya dedikasi terhadap pekerjaan, jujur, menjaga aset perusahaan dengan baik, sehingga terjadilah kerjasama yang baik. Terciptalah hubungan harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Itu tujuan. Itu artinya terjadi komunikasi win-win solution ya. Iya. Artinya perusahaan juga bersedia membayar misalnya apa yang sudah menjadi obrolan, diskusi, konfirmasi, tapi juga karyawan atau pekerja juga harus tahu diri, ya kan? Artinya, harusnya karyawan dan pekerja juga harus tahu ketika perusahaan menuntut kualitas pekerjaan yang jauh lebih baik, ya harus dong, berarti kan begitu. Oh iya. Artinya ada, tapi benar, artinya ada komunikasi itu. Ya itu tadi, makanya kalau saya agak miris juga, setiap tahun kita bicara cuman THR begitu-gitu aja kan. Peningkatannya nggak ada gitu kan. Normatif semuanya kan. Ya, makanya normatif aja susah mereka. Segitu terus gitu kan. Padahal ada upaya kita sebenarnya untuk makanya saya katakan meningkatkan itu. Normatif itu masih banyak dilanggar. Itu aja masih banyak dilanggar. Bagaimana kita? Tapi untuk Bangka Belitung ada nggak yang seperti itu? Catatan SPSI lah. Maksudnya membayar lebih? Ya. Ada. Saya buktikan yang sudah pasti itu perusahaan nggak usah disebutin namanya, tapi sebutin jenis ini perusahaannya aja. Dia di atas 10 tahun dia dapat 2 bulan gaji. Oke. Ya, itu ada buktinya. Dia punya perjanjian kerja. Itu negosiasi ya? Iya, dia punya perjanjian kerja bersama. Nah, itu normatif. Dia sudah normatif, dia tidak bisa ingkar. Karena yang sudah berarti di atas 10 tahun dia dapat 2 bulan. 2 bulan gaji. Di atas. Dan itu kelipatan terus? Tidak, hanya baru batas itu. Nanti akan dievaluasi lagi kan. Dia bisa mengevaluasi nanti bagaimana yang 15 tahun. Enggak, maksud saya itu sudah masuk dalam kebijakan perusahaan. Jadi siapapun yang sudah mencapai 10 tahun akan dapat 2 bulan. Iya, itu bukan kebijakan, itu kesepakatan. Kesepakatan. Kalau kebijakan sepihak kan.
kesepakatan dan itu sudah undang-undang, tidak boleh dilanggar. Udah jalan berapa tahun tuh? Oh, sudah kurang lebih itu hampir jalan sudah 10 tahun. Sudah 10 tahun. 10 tahun, setahu saya udah. Dan itu saya ikut membidani. Wah, ini menarik Iya. ini. Saya ikut Dan membidani. banyak sebenarnya di Dan Bangka saya- Pos. Makanya saya katakan yang setahu saya Di Bangka Belitung ini banyak. saya tidak berani mengatakan banyak, tapi yang pasti ada. Ya, terkadang kita ada juga mereka yang tidak tertuang ya. Mereka membuat kesepakatan tapi tidak tertuang. Ya ada juga, tapi mereka berikan dalam bentuk lain, tapi mereka tidak mengikat dalam PKB juga ada. Artinya apa? Mereka bahasanya tidak eksplisit ya implisit ya. Artinya dia tidak tertera tapi dia bayar. Ada yang melebihi gitu. Bahkan ada yang pas saya pernah dengar, ada yang mereka bahkan mendapat THR sampai 3 kali lipat itu ada ya, ada. Cuman tidak dalam bentuk kesepakatan tulis, tapi itulah tadi, itu kan kebijakan ya. Artinya mungkin dan hanya saja itu tidak juga diberikan kepada semua, diberi orang-orang tertentu itu ada. Tapi kalau yang saya sebutkan tadi, Kalau orang-orang tertentu yang kayak ini dong. ya itu terjadi, Oh, ada. Makanya saya katakan tadi, THR ini kan sudah hal yang sudah lumrah ya, sudah harus dilaksanakan, tidak perlu diributkan lagi. Cuma ya sampai hari ini masih saja THR itu menjadi masalah dan pelanggaran pun tidak pernah terhukum, tidak pernah diberi sanksi. Jadi seolah-olah, mohon maaf sekali lagi dalam kesempatan ini seolah-olah perusahaan itu merasa tidak melakukan sesuatu yang salah, dianggap hal yang biasa-biasa. Toh kalau ngotot bayar, ya jadi ngotot bayar, ribut baru bayar. Nah padahal tanpa ada ribut segala macam kan sudah ada norma yang mengatur untuk itu. Main kucing-kucingan dulu. Itu terjadi. Ya kan? Ya, karena apa? Karena memang kita kayaknya buruh di Indonesia pada umumnya ya Udah di pinggir jurang baru bayar gitu kan. Gitu. Dianggap pekerja itu bukan sebagai alat ya, bukan sebagai aset atau bukan sebagai SDM yang mereka andalkan. Ada kesannya seolah-olah Anda kan makan gaji, ya terima mana ada lah itu. Ya, pekerja pun sisi lain ada rasa ketakutan hilang kesempatan pekerja, kan cari kerja susah, akhirnya nerimo. Lalu apa yang terjadi kemudian? Ketika terjadi transisi, di situ balik saling korek, saling dulu saya begini, dulu Anda tidak juga. Nah, akhirnya terjadi perselisihan. Nah, sayangnya pemerintah total tidak hadir dalam kesempatan itu, tidak hadir. Maksud saya, hendaknya hadirlah pemerintah yang membidangi agar seperti pengawas, agar hal itu tidak terjadi. Tapi itu yang menurut hemat saya kurang sekali. Pengawasan itu relatif lemah, dan itu saya katakan demikian. Memang faktanya demikian. Dan sekali lagi ya pemirsa Bangka Pos, jadi THR itu sebenarnya kalau bicara wajib ya udahlah, semua orang juga tahu THR itu wajib. Tapi ada dua informasi menarik. Jadi apa tadi yang disampaikan oleh Pak Darusman? Jadi kemungkinan bisa berdiskusi ya, bernego soal normatif THR itu tidak hanya 1 bulan gaji bagi yang udah 1 tahun ke atas, itu bisa dinegosiasi. Tapi sarannya tadi Pak ya, harus ada ini. Kalau negosiasi sendiri bisa nggak Pak? Ya, setiap negosiasi itu kan pertama kita kan harus punya bahan. Personal ini ya? Ya kalau personal bisik-bisik tetangga namanya kan, bisik-bisik sama pengusahanya kan, maksudnya. Saya ngumpulin lah, saya nggak perlu, bukan nggak perlu, maksudnya belum ada. Tidak melalui SPSI-nya ya, tapi saya mengajak 3, 4, 5 orang. Silakan, tidak dilarang. Itu kan makanya saya katakan yang namanya negosiasi itu kan tidak dilarang. Artinya tidak mesti juga harus ada SPSI. Kalau teman-teman di sini mampu untuk bernegosiasi tanpa ada serikat pekerja juga nggak masalah. Serikat pekerja kan sebutkan tadi sifatnya kan sukarela. Mau masuk silakan, tidak mau, tapi tidak boleh dihalangi oleh siapapun. Karena Undang-Undang 1 telah mengamanatkan itu hak berserikat. Nah, Kompin Selun tadi juga mengatakan bahwa di Kompin 87 saya nggak salah ya, itu hak berorganisasi. Nah, jadi itulah gunanya itu apa? Apa gunanya? Apa tujuannya? Mewadahi agar setiap tuntutan itu tersaring, terfilter oleh serikat pekerja agar tidak ujuk-ujuk. Tentu dengan syarat kita tidak ujuk-ujuk datang minta, kita punya pertimbangan. Pertama, sudah sejauh mana kemajuan perusahaan yang Anda ketahui? Ya, sudah melakukan ekspansi belum? Pengembangan seperti apa? Produksinya seperti apa? Situasi kerja pun tak kalah penting kita harus tahu. Nah, ketika itu sudah oke, kita merasakan, wah ini udah maju nih, sudah saatnya kita nih, kita datanglah dengan baik-baik. Kalau memang tidak ada serikat pekerja, kumpulin teman-teman, mau nggak? Jangan nanti
kesannya kita single fighter menentukan. Nah, ini teman-teman kita aju yuk, ayo kita ajukan. Lalu kemudian misalnya katakanlah tahun ini belum kita dapatkan. Mungkin bisa tahun berikut, paling tidak kita mulai dulu. Tapi kalau kita tidak pernah mulai, Gimana kita tahu? Ya kita nggak tahu. Kita harus mulai. Nah, kapan kita mulai? Tergantung. Mau apakah melalui forum serikat pekerja, mau forum-forum mandiri saja di dalam internal silakan. Karena ada serikat pekerja mandiri yang hanya saja dia tidak berafiliasi keluar. Ya kan? Ada serikat pekerja itu juga boleh. Anda membentuk serikat pekerja lokal, silakan saja. Itu hak berkumpul berapa orang, sampaikan. Hanya saja Anda tidak punya akses keluar. Ya kan? Anda hanya sifatnya SP antar perusahaan, jadi tidak berafiliasi keluar kan. Kalau yang saya tekun ini, yang saya pimpin ini, kita punya afiliasi, kita punya akses, ya, punya pimpinan pusat, ada dewan pimpinan cabang, pimpinan daerah, pimpinan pusat, dan seterusnya. Jadi kita berjenjang. Tapi kalau membentuk lokal juga boleh, hanya saja seputaran kita saja. Kita nggak punya akses keluar gitu. Tapi Pak, kembali lagi ke soal THR tadi, Bapak bilang kalau perusahaan berarti kan sudah ada perjanjian kerja hitam di atas putih ya, mau yang kerja 2 bulan, 3 bulan, ataupun yang 1 tahun dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau dengan perseorangan yang sistem kerjanya mungkin dia bekerja di situ tapi dia tidak ada hitam di atas putih, apakah dia juga wajib membayar THR? Seperti yang saya sebutkan tadi, kalau dia terorganisir, dia bekerja itu betul di. Ini pekebun lah misalnya. Nah, misalnya. Kalau kalau kerja kebun kan, ya kerja itu memang sulit kita Atau buruh. Ya buruh, ya seperti di buruh bangunan misalnya. Buruh bangunan itu, ya memang dia tidak formal ya, bukan kegiatan formal, ya serabutan itu ya, itu yang memang sampai hari ini belum ada acuannya. Artinya di garis bawahi mereka yang jelas nih hitam di atas putih berarti ya? Iya, mereka yang disuruh datang jam sekian, pulang jam sekian, secara beraturan, itu wajib baginya untuk memberikan THR. Kan disebutkan pekerja, karyawan. Penjaga toko dan sebagainya? Penjaga toko itu saya pikir wajib, karena mereka sudah terorganisir. Masuk jam sekian, pulang jam sekian, secara rutinitas. Mau kan banyak di kita penjaga toko, penjaga konter HP misalnya, wajib baju dan sebagainya. Wajib. Kalau makanya saya katakan, kalau kita mau betul-betul fair, ya itu undang-undang kan jelas. Permenaker itu menyebutkan, bacalah Permenaker nomor 6 2016 itu. Baca isinya seperti apa, siapa yang berhak mendapatkan itu. Orang jaga toko itu kan kerja, ada majikan kan? Betul. Nah, masuk jam sekian, pulang sekian. Nggak boleh kita sembarangan, suka-suka kita. Yang disebut informal kerja itu suka-suka kita, mau boleh tamu tidak. Hari ini kerja di sini, besok kita ke sana, itu nggak ada ikatan. Itu namanya harian lepas, nggak punya ikatan. Artinya dia bisa kemana pun dia mau pergi. Nah, ini sulit. Tapi terhadap mereka yang rutinitas, yang mereka diatur kerjanya, masuk jam sekian, pulang jam sekian, bukan hanya THR mereka dapat. Ya, hak-hak lain juga mereka dapatkan. Perlakuannya seperti apa yang terjadi kepada kelayaan seorang pekerja, dia juga berhak mendapatkan. Sepertinya kalau dia perempuan, cuti hamil, dia juga berhak mendapatkan sebetulnya. Cuman inilah kita, ya kadang-kadang undang-undang itu udah bagus, tapi pelaksanaannya juga kadang-kadang masih belepotan. Nah, pemerintah yang membidangi naker itu sendiri juga tidak bisa maksimal, tidak bisa memberikan kepastian. Penegakan hukum law enforcement-nya pun terkadang masih antara iya dan tidak. Ternyata akhirnya apa? Pelanggaran itu masif. Pelanggaran tenaga kerja dianggap oleh pengusaha itu seolah bukan pelanggaran. Oh, bisa-bisa saja. Nah, akhirnya untung-untungan. Nah, kalau pekerjaannya agak getol menuntut, akan terjadi masalah. Tapi kalau pekerjaannya diam saja, ya udah lewat. Itulah kondisi yang terjadi di. Artinya konteksnya kalau dia bekerja, kemudian waktunya sudah jelas, masuknya kapan, istirahatnya kapan, pulangnya kapan, itu berhak mestinya. Iya, harusnya berhak mendapatkan THR. Bahkan bukan hanya THR, tapi juga hak-hak lain juga, kesehatan dan sebagainya harus dapat. Kalau kita bicara THR kan meliputi hal-hal lain. Pertanyaannya siapa yang kemudian bisa mengontrol hal ini? Kan tidak semua teman-teman kita, mereka-mereka yang bekerja begitu memahami hal ini. Jadi begini, kalau saya boleh sedikit memberikan ini pandangan saya sebagai orang yang selama ini berkiprah di serikat kerja. Saya juga pernah jadi buruh ya, 20 tahun ngabdi jadi buruh. Ya saya mengalami perjalanan itu. Saya alami sih ya.
Artinya saya tidak ujuk-ujuk duduk di sini di SPS ini hanya sekedar membaca dan sebagainya, tapi saya mengalami, saya ini pelakunya, merasakan denyut-denyut derita, senang, dukanya buruh itu saya rasakan. Memang dan disebutkan siapa yang punya kompetensi atau yang berkompeten untuk mengawasi ini? Iya, pemerintah. Pemerintah itu siapa? Yang membidangi nakar. Siapa dia? Pengawas. Mereka dididik, diberikan pelatihan-pelatihan yang tentang kerjaan sesuai dengan kelayakan, sesuai dengan kapasitas sebagai orang pengawas, dan mereka memang tugas mereka melakukan itu, ya kan? Memang ada tahapannya. Contoh seperti ini. Kabupaten dan kota disnakernya hanya batasnya adalah mereka melakukan pembinaan, ya kan? Nah, pembinaan ini dilakukan oleh mereka. Contoh misalnya dia datang ke Bangka Pos, ini contoh ya. Misalnya di yang pos ini ditemukan nggak ada pelanggaran-pelanggaran. Kalau ditemukan mohon diperbaiki. Nah, apa saja misalnya K3-nya tentang keselamatan kerja, tentang salary-nya, ada nggak buku upah. Masa dia harusnya idealnya di setiap perusahaan itu harus buku upah. Buku upah standby berapa upah yang kalian bayar. Tapi itu terkadang nggak jalan. Bukan itu saja, K3-nya layak lah, ruang kerjanya seperti apa, kesehatan bagaimana, ya kan? Sudah belum tercover semua belum? Sabar. Jadi kalau menyangkut kerja itu bukannya bicara THR saja, keseluruhan gitu kan? Nah, kabupaten kota itu hanya bukan mengawasi pembinaan. Nah, ketika pembinaan dilakukan itu juga tidak mendapatkan respon dari perusahaan yang ditinggunjungi, maka dia merekomendasikan itu, melimpahkan ke Disnaker Provinsi ke bidang pengawasan agar perusahaan ini dilakukan semacam nota pemeriksaan. Datanglah mereka. Pertanyaan sederhana, seberapa lama responnya? Hari ini, besok, lusa. Nah, itu yang respon pengaduan tadi, informasi yang tadi. Saya tidak bisa. Karena itu sudah menjadi kewenangan penuh mereka. Ya kan? Dan SPSI tidak bisa menembus itu kan? Ya bisa. Tapi kalau dia anggota Serikat Pekerja, akan kami kejar. Karena kami punya tanggung jawab moral untuk itu. Tidak boleh kami membiarkan mereka suka-suka mereka. Ini kapan Pak bertindak nih? Kerja kalian ini loh, memang ini kerja kalian loh, nggak bisa tunggu 2 bulan, 3 bulan, kami sibuk, nggak ada urusan. Ini kerja Anda loh, Anda yang bisa melakukan investigasi ini, Anda yang bisa melakukan pengawasan ini, Anda yang bisa melakukan penyelidikan, ada PPNS-nya kan. Tapi apa yang terjadi? Saya belum pernah dengar satupun perusahaan di Bangka Belitung ini yang terhukum, belum pernah saya dengar. Belum ada. Selama Bang Darusman belum pernah jabat ketua SPSI belum pernah. Belum pernah dihukum secara fisik misalnya gitu ya. Berarti bagus semua. Saya katakan itu kalau dikatakan bagus itu ya memang dia sudah melakukan tidak melakukan pelanggaran. Ini pelanggaran dilakukan tapi dia tidak terhukum, tidak diskusi, tidak mendapatkan punishment, tidak mendapatkan apalah gitu kan. Iya kan yang mengoreksi kan mereka Disnaker. Iya. Karena ada laporan. Iya. Iya kan? Tapi ternyata sampai saat ini tidak ada perusahaan yang dikena punishment. Ya. Artinya bagus dong berarti. Itu sisi Anda melihatnya kan? Iya kan? Tapi kalau saya melihatnya bukan bagus, tapi terbiarkan, bukan bagus, terbiarkan dan tidak dilakukan apa yang menjadi harapan kita. Terbiarkan dan tidak dilakukan. Iya, sekarang contoh ya, saya punya bukti. Apa yang paling memungkinkan itu tidak terjadi? Saya punya bukti. Ada beberapa perusahaan, puluhan perusahaan kita limpahkan ke Disnaker. Ya. Bermasalah. Sampai sekarang tidak ada feedbacknya yang mana yang sudah mereka selesaikan. Yang tidak terselesaikan ngambang. Nggak ada yang terhukum kok. Harusnya mereka bisa menurunkan PPNS. Pertanyaannya mereka wajib tidak melaporkan itu ke SPSI? Memang tidak wajib melaporkan. Tapi kami ini organisasi loh. Paling tidak, Pak, yang itu kemarin gimana? Bagaimana follow-up-nya? Bagaimana finishing-nya? Kesimpulannya, Pak. Terus kita tanyakan. Iya nanti. Apa jawabannya? Ya jawabannya ngambang. Cuma karena itu nggak jelas semuanya. Itu karena tidak terjadi kepada anggota kami. Ya kami bukan membiarkan, kami tetap melakukan semacam kontrol melalui forum-forum LKS tripartit gitu kan. Nah, dan saya sedikit menyinggung ini terus terang, mohon maaf ini saya harus ngomong ini dong semuanya. Kurangnya juga perhatian kepala daerah, bahkan hampir tidak. Kepala daerah sendiri yang membawahi para dinas-dinas itu hampir tidak ada yang peduli masalah buruh. Sehingga apa? Masalah buruh itu hanya tataran pengawasannya. Pengawas itu kan dia punya komandan juga. Ya kan? Nah, kalau kepala daerah itu care, peduli, ya,
betul-betul ngeh gitu, saya pikir kondisi ini tidak akan terjadi separah ini. Saya yakin kok masing-masing bupati, wali kota, gubernur peduli, ya, peduli akan itu. Ini saya belum melihat. Saya belum melihat kepedulian mereka yang signifikan. Kepeduliannya seperti apa nih? Ya, misalnya melakukan semacam bukan penekan ya, tapi paling tidak bagaimana menekankan kepada lembaga yang membidang itu, ini bisa terjadi seperti apa? Tolong develop ini. Nah, kepala dinasnya, kenapa kepala dinas yang kadang-kadang membawahi naker itu sendiri bukan orang naker, bukan orang yang basicnya kerjaan, pindah ke sana, sehingga hanya sebagai melengkapi ada kepala dinas. Sementara kepala dinas juga tidak paham tentang itu. Semestinya kepala dinas yang mumpuni itu adalah dia memanage agar pengawas itu betul-betul berperan, ya, seperti yang diharapkan masyarakat buruh. Ini tidak. Ada kepala dinas ganti, ya itu aja, ya muter-muter situ aja. Dan itu saya rasakan. Ya, tampung. Tapi tidak ada develop. Tidak ada solusinya. Ya, ya begitu aja. Itu kondisi real yang terjadi. Saya bisa mengambang. buktikan. Jadi bisa buktikan. Berarti boleh disampaikan bahwa semua permasalahan tenaga kerja, ya, yang berhubungan dengan tenaga kerja perusahaan yang ada di Bangka Belitung ini ngambang. Tidak ada yang terselesaikan. Tidak ada. Artinya ya yang tidak... apapun yang dilaporkan SPSI, yang disampaikan oleh SPSI itu tidak ada feedback balik. Kalau kita fair ya, kita fair. Saya tidak ingin mengatakan kalau cerita yang negatifnya saja atau yang yang seolah-olah, tapi kita fair. Ketika memang, tapi volumenya kecil. Yang terselesai itu volumenya kecil. Yang terselesai itu ada berarti. Ada, cuman volumenya kecil. Lebih banyak yang tidak terselesaikan. 10, 2 misalnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Bahkan mohon maaf ini saya loncat sedikit. Kita dulu sempat ada rasa kepedulian DPR di provinsi. Sebut saja waktu itu Didit sebagai ketua DPR, beliau juga cukup memberikan perhatian. Telepon saya waktu itu minta apa masalahnya, kerjaan ini kok bisa jalan. Ya memang dikeluhkan mereka antara lain adalah anggaran operasional mereka untuk turun ke lapangan itu minim, sehingga untuk melakukan, mohon maaf, ini anggaran operasional yang dari teman-teman di Snaker ya? Iya. Nah, katanya dari kementerian cuma 250.000 rupiah itu ya. Nah, akhirnya 250.000 untuk ya turun sekali gitu. Itu yang saya tangkap ya. Jadi oleh KPD prihatin dengar, udah kalau gitu kita bantu. Ada soal seperti apa? Tak panggil semua. Jadi dari mulai kepala dinas seluruh pengawas itu pernah dipanggil dan saya hadir. Kurang belasan orang dipanggil oleh DPR. Apa masalahnya? Itu orang sebenarnya. Memang benar. Anggaran. Itu salah satu ya faktornya. Kalau saya mengatakan ya anggaran itu ya juga sebetulnya saya lebih kepada semangat, spirit sebetulnya. Spirit dia sebagai pengawas itu yang harus dominan. Ya anggaran itu kan sebenarnya saya akan lahir sendiri ketika kita serius. Tapi tidak juga jamin kalau anggaran keluar tidak jalan juga. Itu fakta. Dan itu kejadian yang saya sampaikan ini bukan cerita yang saya karang atau saya asumsikan, tapi ini fakta yang saya alami. Seperti ini yang saya mampu sajikan. Karena apa? Karena saya tidak ingin menambah dan mengurang dari apa yang saya alami. Ya kan tidak boleh, apalagi nyari baik bukan baik. Kita tidak boleh membuat narasi yang mengada-ada supaya enak dipandang, enak didengar. Saya nggak mau. Saya ini fakta. Ya, saya sekali lagi katakan. Dan memang seperti itu yang terjadi di Bangka Belitung kan? Iya. Dan di mana-mana masalah ketenagakerjaan ini memang jadi masalah. Ternyata saya juga baru beberapa waktu yang lalu ikut Munas dan di Rakernas, ternyata kondisi ketenagakerjaan kita relatif sama. Di lembaga di Snaker ini memang memerlukan orang-orang yang betul-betul kuat ya komitmennya untuk mau melakukan memperhatikan ketenagakerjaan ini secara serius ya, tanpa ragu. Tapi itu pula lah yang membuat kondisinya seperti ini. Dan kalau saya katakan kurangnya dukungan, bahkan hampir tidak kedengar dukungan dari para pemimpin dan kepala daerah yang betul-betul peduli akan hal itu. Selama ini sibuk, mohon maaf ini, ya hanya ngurus pertimbangan saja. Sumber daya manusia potensinya lebih besar, Pak. Iya, sumber daya manusianya tidak dioptimalkan, tidak ikut dipikirkan, khususnya buruh ya. Penambang dapat THR nggak? Ya? Penambang dapat THR nggak? Penambang yang bekerja? Kalau dia bekerja secara informal,
ya dia nggak mendapatkan apa-apa. Ya informal kan, dia tidak punya majikan. Tapi kan dia punya majikan Itu yang bekerja masuk pagi pulang sore. kalau itu ya artinya seperti yang saya sebutkan tadi, kalau dia beraturan ya masuknya sekian bulan. Tapi kalau dia bekerja sendiri lalu dia mengumpulkan lalu dia menjual dengan penampung, nah itu nggak ada kewajiban. Tapi ini konteksnya kalau dia bekerja ada orangnya nih. Oh iya. Ada orangnya yang mengkoordinir yang mengingatkan kerja masuknya jam sekian, jelas masuk. Itu. Makan yang sekian, istirahat jam sekian, setor. Jelas. Itu dapat berarti? Dapat. Penambang juga dapat THR tuh. Tapi penambangnya bagaimana? Penambang yang terkoordinir ya. Yang terkonsep dengan baik semuanya. Itu dapat. Iya. Itu dapat THR. Lumayan. Itu dia. Pak, THR berarti banyak ya mungkin informasi-informasi orang yang tadinya tidak tahu sekarang menjadi lebih tahu ya. Sekali lagi siapapun itu ya, Anda pekerjaan apapun Anda, selama Anda bekerja dengan terkoordinir dengan baik, ya artinya aturannya jelas ya, aturannya jelas, masuknya jelas, pulangnya jelas, mestinya Anda juga tidak hanya mendapatkan THR, tapi Anda juga berhak mendapatkan hak-hak lain sebagai tenaga kerja. Ya, kalaupun Anda tidak tahu, Anda bisa datang ke SPSI, nanya. Kalau enggak ke Disnaker, kan begitu kan, bener kan Pak?